kita semua. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, dan kita berdoa bersama semoga pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir. Bapak Ibu, hari ini sosialisasinya terkait dengan perizinan online. Monggo Mas Andra bisa dibuka. Ada beberapa poin yang bisa kami sampaikan kepada panjenengan semua, bahwa ada kabar baik untuk panjenengan sesuai dengan Perwali 57 tahun 2020, Perwali 57 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 47 tahun 2013 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di Kota Surabaya. Ibu Wali Kota Surabaya telah menetapkan terutama perubahan di pasal 69 baik untuk lembaga formal dan non-formal, baik itu TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan satuan pendidikan, mohon maaf ini harusnya SMA saja, dan satuan pendidikan non-formal yang diselenggarakan oleh masyarakat, wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan dari Wali Kota. Wali Kota melimpahkan kewenangan pemberian izin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada Kepala Dinas Pendidikan, sehingga SK dan piagam yang panjenengan terima adalah tanda tangan dari Kepala Dinas Pendidikan. Setiap satuan pendidikan dilarang melaksanakan kegiatan pembelajaran apabila tidak mempunyai izin penyelenggaraan pendidikan. Ini akan kita bahas khusus yang poin nomor 3 ini, terkait lembaga-lembaga, baik itu LKP dan PKBM yang tidak mempunyai izin. Ayat 4, izin penyelenggaraan pendidikan Bapak Ibu, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi ada 2. 1 adalah izin prinsip penyelenggaraan pendidikan, yang kedua adalah izin operasional penyelenggaraan pendidikan. Sehingga Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu mempunyai satuan pendidikan, baik itu LKP maupun PKBM, Bapak Ibu harus punya 2 izin, yaitu izin prinsip atau pendirian dan juga izin operasional penyelenggaraan pendidikan. Poin ayat 5, izin prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf A berlaku untuk jangka waktu 2 tahun. Apabila panjenengan itu mengajukan izin prinsip atau izin izin pendirian dan kemudian tidak mengurus izin operasional dalam jangka waktu 2 tahun tersebut, jangka waktu di mana masa izin prinsip itu masih berlaku, maka panjenengan harus mengurus izin prinsip kembali. Ayat 6, izin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B berlaku selama penyelenggaraan pendidikan berlangsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini Bapak Ibu, ada perubahan kabar baik pertama. Kabar baik pertama adalah masa izin panjenengan atau masa daftar ulang nanti yang saya akan terangkan itu sudah diperpanjang. Seperti janji kami beberapa waktu yang lalu di pertemuan-pertemuan dengan panjenengan bahwa satuan pendidikan yang belum terakreditasi yang semula di Perwali 47 tahun 2013 itu adalah berlaku 6 bulan saja, sekarang sudah berlaku 1 tahun. Kemudian satuan pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 2 tahun. Ini yang semula biasanya di Perwali 47 adalah 1 tahun,
Maka satuan pendidikan yang terakreditasi C sekarang harus melakukan daftar ulang 2 tahun, sehingga diperpanjang. Kemudian satuan pendidikan yang terakreditasi B yang semula harus mendaftar ulang setiap 2 tahun, sekarang cukup di 3 tahun saja. Alhamdulillah. Tidak perlu 2 tahun lagi. Kemudian satuan pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang yang semula 3 tahun, maka sekarang bisa di 4 tahun. Jadi tidak terlalu sering mengajukan daftar ulang. Kemudian selanjutnya, izin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat dipindahtangankan dengan cara dan atau dalam bentuk apapun. Peraturan wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan wali kota ini dengan penempatannya dalam berita daerah kota Surabaya. Sehingga aturan ini sudah kami berlakukan per tanggal 27 Oktober 2020. Itu berita kabar baik pertama. Kabar baik kedua, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu LKP maupun PKBM, semua jenjang, kalau PKBM dari dulu nggih, seluruh jenjang baik A, B maupun C, itu izinnya 1. Kalau Bapak Ibu LKP, misalnya kita ambil contoh Magistra Utama atau LP3I yang punya banyak sekali program, ya, program misalnya akuntansi, manajemen, komputer, sekretaris dan segala macam, maka izinnya hanya 1 saja. Tidak perlu 1 izin untuk 1 program. Sehingga sangat sederhana proses perizinannya panjenengan semua. Ini linear dengan kebijakan dari Ban PNF, di mana akreditasi tidak per program, akreditasinya adalah per lembaga. Kemudian kabar baik ketiga, Bapak Ibu mohon izin menyampaikan bahwa kembali ke pasal 69 kita cermati lagi bahwa yang namanya izin operasional berlangsung seumur hidup. Tidak ada masanya. Jadi izin operasional itu berlaku mulai panjenengan menerima dari kami SK izin operasional sampai dengan panjenengan berhenti melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kalau panjenengan semua merasa bahwa di satuan pendidikan ini tidak mungkin atau tidak dimungkinkan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar lagi, maka panjenengan harus bersurat kepada Dinas Pendidikan. Apapun sebabnya, baik itu konflik internal, konflik eksternal, atau kebijakan atau kesepakatan dari badan hukum yang panjenengan menaungi panjenengan, baik itu yayasan, PT, CV, ataupun segala macam, bahwa memang sudah diberhentikan KBM-nya, maka panjenengan tolong bersurat kepada Dinas Pendidikan bahwa kami sudah tidak mengadakan kegiatan belajar mengajar dan kemudian kami akan meluncurkan terkait dengan SK penutupan satuan pendidikan yang panjenengan laksanakan. Tetapi menurut Perwali 57 tahun 2020, kewajiban panjenengan untuk membantu kami melakukan tugas pokok fungsi kami selaku Dinas Pendidikan, selaku pembina, selaku pengendali, selaku fasilitasi pendidikan dan semuanya, panjenengan wajib, ya, sunahnya hukumnya adalah wajib, bukan sunah. Hukumnya wajib melakukan daftar ulang
bukan untuk melakukan perpanjangan, maksudnya melakukan izin operasional atau memohon izin operasional yang baru. Ya, jadi saya ulangi bahwa izin operasional, masa izinnya berlaku seumur hidup, Bapak Ibu. Seumur hidup sampai dengan KBM Panjenengan tidak dilakukan. Panjenengan cukup bersurat kepada Dinas Pendidikan, oke Bu, KBM kami sudah berhenti, mohon dilakukan penutupan satuan pendidikan. Tetapi kewajiban panjenengan adalah melakukan daftar ulang. Ini sebagai alat kendali kami untuk mengetahui bahwa panjenengan masih ada dan melakukan 8 standar nasional pendidikan di dalam kegiatan belajarnya panjenengan. Dan memastikan bahwa kami juga melakukan fungsi pembinaan dan pengendalian, dan panjenengan yang mendapatkan izin, mendapatkan sertifikat daftar ulang dan sudah melakukan daftar ulang, berhak mengakses fasilitas dari pusat maupun daerah. Misalnya seperti PKBM, ada BOP kesetaraan, ada BOP outreach, ada Jaspel untuk tenaga pendidik kesetaraan. Untuk LKP mungkin ada bantuan-bantuan dari APBN, baik itu PKK, PKW, dan banyak lagi bantuan, jenis bantuan yang didapat dari pusat. Panjenengan bisa mengakses, asal panjenengan tidak lupa melakukan daftar ulang. Bedanya apa Bu Tusi? Daftar ulang dengan izin operasional. Sangat berbeda Bapak Ibu. Panjenengan untuk daftar ulang hanya perlu melakukan, jadi begini, kalau di aplikasi itu sangat mudah. Dokumen-dokumen yang panjenengan sudah uploadkan di perpanjangan ataupun di permohonan izin operasional yang kemarin itu akan ketarik ke aplikasi daftar ulang. Juga datanya panjenengan dari SIM Diktara maupun profil LKP. Jadi erat kaitannya antara Dapodik, profil SIM Diktara dengan perizinan. Maka diperlukan effort dari panjenengan untuk menata data yang sevalid mungkin dan harus sama antara Dapodik dengan profil LKP ataupun Dapodik dengan SIM Diktara atau profil PKBM. Kalau sudah sama dan itu sesuai dengan existing, maka itu akan ditarik ke dalam daftar ulang tersebut. Kita memastikan di dalam daftar ulang tersebut, oke, peserta didiknya PKBMX itu adalah 50. Gurunya ada 6. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan KBM-nya berlangsung. KBM-nya dari mana? Kita dapat data dari SFH yang panjenengan laporkan. Untuk LKP memang tidak diperlukan SFH. Nanti Bapak Ibu penilik yang akan melihat langsung terkait dengan masih ada atau tidak untuk kegiatan belajar mengajar di LKP. Kadang kalau LKP kan sangat sangat fluktuatif. Kadang meminjam tempat di ruko A, besoknya pindah ke ruko B. Nah, itu nanti Bapak Ibu penilik yang akan melakukan pengecekan. Yang pertama seperti itu. Kemudian Bapak Ibu yang kedua, ya, untuk melakukan daftar ulang ini panjenengan hanya memastikan data Dapodik sama dengan profil atau sama dengan SIM Diktara. Yang kedua, panjenengan pastikan bahwa di situ nanti akan muncul seluruh dokumen panjenengan yang panjenengan sudah uploadkan di izin operasional yang kemarin. Dilihat satu-satu, nggih. Kalau ada perubahan, misalnya
surat keterangan domisilinya itu sudah berakhir gitu ya, segera diperbarui. Kemudian apabila ada surat permohonan yang perlu diperbarui, yaitu kemarin itu tahun 2019, ya ini sekarang tahun 2020. Intinya Bapak Ibu, di daftar ulang Bapak Ibu hanya melakukan apa yang berubah saja atau mengupload dokumen yang berubah saja. Kemudian kalau sudah, jenengan klik submit, kirimkan ke penilik verifikasi, ACC, masuk ke dinas verifikasi, ACC. Apabila memang ada kesalahan, maka akan direvisi, dikembalikan ke panjenengan, panjenengan kembalikan lagi ke kami, berjenjang lewat verifikator dinas, lewat kasih, kabid, kepala dinas. Bu, apabila sudah diverifikasi kepala dinas, apakah kami harus mengambil di UPTSA? Nah, ini berita baik yang berapa tadi? 4 apa 5? Bapak Ibu tidak perlu mengambil SK perizinan di UPTSA lagi. Bapak Ibu bisa mengeprint langsung dari login dan username satuan pendidikan. Bagaimana Bu dengan yang kemarin ini kami melakukan percepatan ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu seharusnya antara izin operasional yang kemarin itu kan ada jangka waktunya. Jangka waktu mulai tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah, kami ingin semuanya segera melakukan daftar ulang. Nah, bagaimana jembatan antara dua ini? Nah, jembatan antara dua ini adalah panjenengan tetap aja klik daftar ulang. Nanti akan muncul panjenengan mempunyai dua dokumen. Satu, panjenengan akan mempunyai dokumen sertifikat daftar ulang dan juga mempunyai dokumen sertifikat perpanjangan izin operasional yang di mana itu tidak ada jangka waktu. Artinya sampai dengan selamanya, seterusnya, atau sampai panjenengan menutup KBM tersebut. Tapi panjenengan juga sudah dianggap daftar ulang. Jadi satu langkah dua pulau terlampaui. Panjenengan kalau sudah dicek di situ sudah ada statusnya kepala dinas, maka panjenengan tidak perlu mengambil ke UPTSA, panjenengan hanya perlu mengeprint saja. Di situ sudah ada barcode, sudah ada stempel, sudah ada tanda tangan digitalnya Pak Kadis. Yang, Bu, kalau misalnya kami hilang bagaimana ya di-print lagi? Ada di situ tersimpan, tapi bukan serta-merta karena bisa di-print lagi, maka SK perpanjangan izin operasional dan sertifikat daftar ulang bisa hilang. Saya harapkan, saya himbau panjenengan tetap melakukan pengarsipan yang baik. Satu difotokopi di arsip, satu itu ditempelkan dalam piagam yang ada di ruang customer service-nya panjenengan semua. Di figura yang bagus. Bapak Ibu penilik untuk melakukan pengecekan pembinaan ke lembaga panjenengan semua. Ini akan dibukakan aplikasi. Yang mana sih Bu kami itu harus melakukan daftar ulang? Cek di pelayanan.dispendik.surabaya.go.id. Ya, Bapak Ibu cek di situ. Yang pertama harus dilakukan sebelum membuka, Bapak Ibu tuh cek lagi izin operasionalnya panjenengan. Terlambat atau tidak untuk melakukan perpanjangan izin operasional atau daftar ulang ini. Kalau belum terlambat, monggo silakan diajukan. Kalau sudah terlambat, nantinya panjenengan akan melakukan menandatangani berita acara keterlambatan pengajuan izin. Yore, aku wes kudune Januari kemarin mati. Sampai sekarang belum saya ajukan izin. Maka Bapak Ibu harus membuat berita acara keterlambatan pengajuan perizinan. Oke. Kemudian untuk ACC ya, ACC itu
terkait dengan tanah. Ini Pak, banyak yang terkendala dengan tanah. Jadi aturannya itu adalah, baik, mungkin kita cek dulu di aplikasi dulu, nanti kita terangkan terkait tanah. Ini aplikasinya adalah pelayanan.dispendik.surabaya.go.id, masuk lewat usernya, user dan passwordnya lembaga, jenengan langsung klik di daftar ulang di kiri. Kemudian, jika daftar ulang operasional Anda belum diajukan, klik ajukan dan data tidak bisa diubah lagi. Jika Anda membatalkan daftar ulang izin operasional, klik hapus. Jika Anda ingin melengkapi atau merubah lampiran, silakan klik lampiran hijau. Untuk melihat detail data pengajuan, klik detail. Untuk riwayat proses pengajuan, klik history. Paparannya kok loncat-loncat begitu ya? Piagam daftar ulang dapat dicetak mandiri bila izin telah disetujui dengan klik piagam daftar ulang. Ini kami coba simulasikan terkait dengan daftar ulang, panjenengan klik daftar ulang, ini ada The British Institute gitu ya. Di sini klik LKP atau klik PKBM, kemudian panjenengan ajukan daftar ulang. Di sini panjenengan melengkapi identitas lembaga, tolong dibuatkan nomor surat pemohon dulu ya, ini coba kita ambil salah satu, The British Institute. Nama programnya sudah langsung Bapak Ibu, semuanya. Ada bahasa Inggris, Mandarin, Jerman, lebih dari satu. Seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya Magistra, atau Inzaghi, atau Polindo, atau IP, begitu ya. Ini kan banyak sekali programnya. Panjenengan sebutkan semua di sini. Rumpunnya rumpun apa? Kemudian nomor izin perpanjangan. Nomor izin operasional atau perpanjangan izin operasional terbaru, silakan diisi. Kemudian tanggal izin operasionalnya yang kemarin, silakan diisi. Terutama akreditasi. Akreditasi ini sepertinya given ya itu. Jadi, tapi bisa diperbaiki apabila memang berubah. Ya, baik, diklik continue. Dicek dulu Bapak Ibu identitasnya masih benar atau tidak. Kalau misalnya sudah tidak benar, maka monggo direvisi. Kemudian masuk ke continue untuk warga belajar atau peserta didik. Apakah penerimaan melalui tes atau tidak? Kalau iya, monggo diklik ya. Kalau tidak, maka diklik tidak. Keadaan warga belajarnya seperti ini. Nanti panjenengan ini kondisinya akan ditarikkan dari SIM Diktara atau profil LKP. Apabila panjenengan ingin melakukan perubahan, maka lakukan itu di profil LKP atau SIM Diktara. Kemudian itu ada jumlah ya. Bukan Mas, balik lagi ke awal, tendik. Ya. Ada warga negara Indonesia, ada warga negara asing. Ada pesuruh, ada pengajar, ada asisten, ada pegawai, dan seterusnya. Tolong dilengkapi di SIM Diktara maupun profil PKBM. Dan data itu pastikan sama dengan yang Anda masukkan di Dapodik. Kemudian ada warga negara asing, kemudian ada program pendidikan. Nah, monggo, mungkin yang SPK, ada yang bahan pelajaran berdasarkan program. Apakah kurikulumnya itu berdasarkan kurikulum SKKNI, baik yang LKP ya, itu berarti Kemendiknas atau Kemendikbud. Kemudian ada yang internasional, misalnya Goethe atau LKP bahasa Perancis, bahasa Jerman, itu
monggo mengeklik internasional. Kalau memang kurikulumnya didapatkan dari kedutaan. Kemudian lembaga sendiri apabila memang build kurikulum sendiri. Kemudian lembaga lain, monggo untuk diklik apabila memang ada MOU atau kesepakatan dengan memakai kurikulum lembaga lain. Bentuk pembelajarannya bagaimana? Apakah ada teori melulu 100% ataukah ada teori dan praktek? Monggo diisi. Cara penyampaian pembelajaran ada di situ, ada secara langsung dengan sumber belajar guru dan korespondensi atau kursus tertulis. Ada pengorganisasian warga belajar, ada kelompok, private, semi-private. Diklik continue. Di sini terkait dengan penyajian program, Bapak Ibu bisa panjenengan masukkan di situ. Ada dasar terampil mahir. Waktunya bagaimana? Ini lebih ke LKP ya, lebih ke LKP. Karena ini tadi yang diklik adalah LKP. Nanti kita coba yang PKBM. Simpan. Mohon maaf, ke atas dulu, ke atas dulu. Ke atas dulu. Ya, ini penyajian programnya Bapak Ibu. Bu, di lembaga kami itu loh enggak terbagi atas dasar terampil dan mahir. Monggo dikategorisasikan saja. Misalnya kelas 1 dan 2 misalnya. Itu level 2, level 1 dan 2 itu adalah dasar. Level 3 dan 4 adalah terampil. Level 5 adalah mahir. Monggo dikategorisasikan saja. Ini kenapa ya paparannya kok loncat-loncat begini ya? Stay di apa yang saya ini ya, ke bawah fasilitas. Ada waktu belajar dan kemudian penyajian selesai. Bulan, minggu, hari, jam. Dasarnya itu berapa bulan, berapa minggu, berapa hari, dan berapa jam. Begitu seterusnya, baik itu untuk terampil dan mahir. Nah, setelah itu di bawah ada fasilitas belajar. Kepemilikan gedung milik sendiri, sewa kontrak atau pinjam. Sarananya seperti apa? Ini panjenengan centang-centang saja di bawah. Ya, ke bawah. Simpan. Daftar ulang ini Bapak Ibu lebih seperti registrasi saja. Kemudian ini masuk ke formulir. Bapak Ibu cek semuanya. Di sini ada surat permohonan, persis sama seperti Bapak Ibu mengajukan izin operasional, tetapi filenya sudah ada. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengupload ulang. Apabila surat permohonan ini masih di tahun 2019, monggo diperbaiki sehingga Bapak Ibu bisa upload di lampiran untuk revisinya. Dan seterusnya. Seperti ini Bapak Ibu. Sudah ada semua. Bapak Ibu tidak perlu repot mengupload ulang. Kalau ini sudah selesai semua, ya seperti ini Bapak Ibu. Ada kartu tanda penduduk pemilik atau penyelenggara. Nah, ini yang lama sudah sesuai apa belum? Dicek satu-satu. Kalau ini sudah selesai semua, panjenengan masuk ke ajukan. Apakah Anda yakin? Ya, diajukan. Maka itu masuk ke pengajuan penilik. Peniliknya dikontak Bapak Ibu untuk melakukan verifikasi. Detailnya kelihatan, itu sampai di mana. Berarti ini, posisi British Institute ini masih dalam proses pengajuan penilik. Statusnya kelihatan, historicalnya kelihatan. Apabila nanti penilik melakukan revisi, maka di dalam histori ini kelihatan juga. Baik, Bapak Ibu, ini yang panjenengan akan dapatkan apabila panjenengan melakukan daftar ulang.
Satu, panjenengan akan mendapatkan SK perpanjangan izin operasional. Yang kedua, panjenengan akan mendapatkan sertifikat daftar ulang, di mana di dalam tanda terimanya, panjenengan sudah diingatkan untuk melakukan daftar ulang itu kapan. Saya coba bukakan satu contoh saja terkait dengan piagam daftar ulang. Nah, ini Bapak Ibu, piagam daftar ulang ini ya di dalamnya ini punya Pak Lukas ya. Kak Mas. Punya Pak Lukas sudah jadi. Daftar ulang ini berlaku 17 November 2020 sampai dengan 16 November 2023. Ini adalah piagamnya Bapak Ibu. Tapi untuk menyambungkan antara SK izin operasional yang lama dengan daftar ulang, Pak Lukas dapat SK perpanjangan izin operasional. Surat keputusannya bisa dilihat di sini. Tidak ada yang namanya masa izin. Masa izinnya sudah tidak ada. Ini di print sendiri nggih Bapak Ibu, kalau sudah di ACC Pak Kadis itu ada barcode-nya untuk membuktikan terkait dengan keaslian daripada SK tersebut atau keaslian daripada piagam tersebut. Semuanya digital. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Untuk lembaga yang tidak mempunyai izin bagaimana Bu Tusi? Oke, kita bukakan Undang-Undang Sistiknas Nomor 20 Tahun 2003. Bapak Ibu, ini mengurangi beban panjenengan semua. Yang pertama, panjenengan tidak perlu melakukan bolak-balik melakukan pengajuan izin operasional. Bapak Ibu hanya melakukan daftar ulang saja, dan itu tidak semua dokumen di-uploadkan, hanya yang memang perlu diperbaharui saja. Dan data sistem kami sudah terintegrasi dengan profil PKBM dan pengajuan yang lalu, sehingga memudahkan panjenengan untuk melakukan entry. Yang selanjutnya adalah panjenengan tidak perlu mengambil itu di UPTSA. Tinggal print saja dari sistem dan itu keabsahannya bisa dibuktikan dengan barcode. Kalau misalnya nanti tidak sah atau dibikin sendiri akan kelihatan piagamnya. Baik, Bapak Ibu, apa sih untungnya untuk selalu tertib pada peraturan pemerintah untuk mengurus perizinan? Banyak kok Bu Tusi, lembaga-lembaga di sana di luar sana, baik itu PKBM maupun LKP, itu tidak mengurus izin. Apa untungnya kami mengurus izin? Untungnya adalah Bapak Ibu mematuhi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 71. Ya. Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 62 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana paling banyak 1 miliar rupiah. Untungnya panjenengan untuk dapat mendapatkan izin atau melakukan perizinan adalah ini. Panjenengan tidak akan mendapatkan pidana penjara 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah.
Bu Tusi, kalau di daerah saya banyak PKBM yang tidak berizin, bagaimana? Silakan lapor ke kami. Monggo, saya akan TL secepat mungkin. Bu Tusi, bagaimana kalau saya mendirikan cabang? Aturannya Bapak Ibu, 1 izin, 1 lokasi. Yang bebas dari pasal 71 adalah titik lokasi yang memang sudah berizin. Yang titik lokasi yang panjenengan belum berizin, maka kena di pasal 71. Jadi tolong saya himbau, saya ingatkan panjenengan lagi, cek apakah memang ada cabang dari satuan pendidikan yang didirikan oleh Bapak Ibu semua. Dan pastikan cabang itu mendapatkan legalitas dan izin yang baik dari Dinas Pendidikan. Oke. Itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Kemudian mungkin ada pertanyaan terkait dengan Bu, bagaimana kalau di tengah-tengah jalan ternyata kami harus memindahkan satuan pendidikan kami di alamat yang baru. Ini beda kasusnya dengan yang saya sebutkan tadi. Yang saya sebutkan pertama adalah apabila LKP atau PKBM panjenengan itu mempunyai cabang, maka dua-duanya harus berizin. NPSN-nya per titik lokasi itu berbeda, Bapak Ibu. Tapi beda kasus dengan yang pertanyaan kedua. Apabila kami melakukan pemindahan satuan pendidikan, maka Bapak Ibu tolong segera mengajukan permohonan ke kami untuk pemindahan, disertai dengan lampiran-lampirannya, misalnya ada surat keputusan dari yayasan, PT, CV, dan seterusnya, perkumpulan, bahwa memang mengajukan atau memindahkan tempat A ke tempat B dengan dasar resum rapat seperti apa, lampirkan. Kemudian apabila menyewa atau membeli tempat baru, tolong sertakan fotokopi sertifikat tanah ataupun sertifikat jual beli ataupun sertifikat perjanjian sewa menyewa plus sama sertifikat surat tanahnya. Tolong disertakan. Apabila ada di mall, LKP yang ada di mall, maka panjenengan cukup menyertakan surat perjanjian sewa unit disertai dengan SPTJM atau surat pernyataan tanah yang akan kami berikan. Karena memang surat pernyataan tanah itu maksudnya sertifikatnya tanah tersebut dipegang oleh pihak mall dan panjenengan tidak bisa mengaksesnya. Itu keringanan-keringanan yang kami berikan terkait dengan perizinan. Kami di Dinas Pendidikan berkomitmen untuk membantu panjenengan semua, memperingan panjenengan semua dalam pengurusan izin, maupun kami juga selalu melakukan pembinaan dalam hal pembelajaran. Monggo kalau apabila ada kesulitan bisa menghubungi kami. Mungkin semuanya sudah punya nomor saya ya. Bisa dicatat bagi yang belum punya nomor saya di 081 231 989939. Saya ulangi 081 231 989939. Bapak Ibu, mungkin itu dari saya. Kita buka sesi tanya jawab. Oh maaf, ada yang tanya di chat ini sudahan. Ibu, PKBM anak panah izin sudah jadi dan saya sudah print daftar ulang. Apakah saya harus daftar ulang lagi karena izinnya baru jadi, Bu? Terima kasih, Bu Debi. Coba cek di tanda terima ataupun di piagam daftar ulang. Di situ Ibu harus mengajukan daftar ulang. Kapan? Di situ sudah jelas, Bu. Jadi sosialisasi ini kami tujukan kepada Bapak Ibu PKBM dan LKP yang memang belum pernah atau belum mengetahui terkait perubahan kebijakan ini atau perubahan peraturan ini.
Ya, Ibu terima bisa kasih cek Bu lagi ya Lucy. Bu, Selamat pagi. nanti. Ya, terima Tuh. kasih Bu. Oke, sama-sama pagi. Ya, pagi Bu, saya baru dapat SK izin operasional bulan lalu. Apakah saya harus daftar ulang sekarang? Terima kasih, tidak perlu Ibu. Daftar ulang dilakukan apabila masa izin operasional panjenengan yang kemarin memang berakhir. Kalau memang SK perpanjangan, ya, SK izin operasionalnya Ibu itu ada tenggat waktunya, Ibu cek tenggat waktu terakhir kapan, baru daftar ulang. Oke. Kalau misalnya sudah melakukan daftar ulang, maka Ibu akan mendapatkan SK perpanjangan, ya, perpanjangan izin operasional dan piagam daftar ulang, di mana di situ disebutkan Ibu kapan harus melakukan daftar ulang kembali. Kemudian, English PAL sudah jelas ya. Untuk LKP MEC Ibu Nurul, MEC, oke. Saya Nurul dari LKP MEC, izin bertanya apakah ada fasilitas reset password untuk akun perizinan online. Kebetulan di LKP saya, orang-orang yang dulunya mengurus ini sudah dipindah kerja dan ketika ditanyai juga lupa. Mohon arahan, terima kasih sebelumnya. Bapak Ibu, ini saya titip pesan kepada panjenengan semua, ini banyak terjadi di PAUD ya, saya yakin di LKP dan PKBM, kasusnya memang berbeda. Kasusnya memang berbeda. Jadi di PAUD itu Bapak Ibu banyak sekali bunda-bunda yang memang belum, saya sebentar mohon waktu. IT-nya belum terlalu sempurna sehingga mereka memberikan ke operator IT. Dan setelah itu operatornya mungkin juga terjadi di MEC ya, orangnya pergi. Orangnya mengganti password atau yang lainnya. Nah, Bapak Ibu, saya mohon bantuan untuk seluruh akun, baik itu Dapodik, ya, seluruh akun itu password, username, email, semuanya, baik itu di Dapodik, di profil, di perizinan, tolong kepala lembaga harus tahu, harus memegang. Panjenengan buatkan surat pernyataan kepada operator, apabila mengganti harus memberitahu ketuanya apa password dan username-nya. Tidak boleh mengganti sembarangan. Tapi apakah memang harus diganti? Kalau dari dinas biasanya password-nya cuma 1, 2, 3, 4, tuh monggo silakan. Agar tidak dihack oleh lembaga yang lain atau siapapun itu di luar ya. Diganti iya, tapi kepala satuan pendidikan harus tahu. Fasilitas riset kami sediakan, Bu, tapi nanti mungkin menghadap Bu Kasih Dikmas untuk melakukan penandatanganan surat pernyataan bahwa itu akan dirahasiakan dengan baik, kemudian akan dijaga ke depannya. Kami bisa melakukan riset, kami bisa membantu itu. Oke. Kemudian banyak sekali ya. Oke. Bu Yeni dari RoboKids, bagaimana persyaratan baru? Bagaimana persyaratan baru? Tidak ada persyaratan baru Bu Yeni. Jadi panjenengan bisa cek di webnya kami di pelayanan.dispendik.surabaya.go.id, sudah kami jelaskan bahwa tidak ada persyaratan baru, hanya Ibu mengupload apabila memang ada perubahan data atau surat-surat yang sudah kadaluarsa. Panjenengan upload dan itu tersimpan dalam histori kami. Bu Tiki, kalau izin prinsip hilang, apa yang harus dilakukan untuk bisa mendapatkan kembali? Waduh. Izin prinsipnya hilang ya? Ya Bu Tiki, ini biasanya pakai surat keterangan kepolisian sih Bu. Habis itu kami coba menerbitkan surat keterangan pengganti izin prinsip. Ibu mengajukan permohonan ke kami. Kemudian tidak ada izin prinsip hilang ya hilang. Berarti memang
Karena dulu itu kan kalau nggak salah izin prinsip itu kan manual ya semuanya. Jadi kami harapkan memang satuan pendidikan betul-betul berhati-hati terhadap izin prinsip. Terkait kantor cabang, untuk izin kantor cabang baru struktur organisasi terutama pimpinan lembaga boleh sama atau beda orang. Boleh sama, boleh beda. Silahkan Bapak, sesuai dengan existing-nya saja. Misalnya Pak Adi di kantor cabang Ketintang, kemudian di Citraland misalnya itu Pak Adi juga ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Bu. Baik, terima kasih Bu Susi. Oke. Bapak mungkin cuman begini ya, secara manajerial apakah Bapak bisa menghandle dua-duanya? Kalau memang bisa, monggo silakan, tapi kalau memang diperlukan konsentrasi, ya, diperlukan konsentrasi tertentu untuk mengembangkan satuan pendidikan di sana, ada baiknya memang berbeda. Seperti kayak sekolah formal begitu, Pak, ya. Misalnya SMP Negeri 1 yang kepala sekolahnya pensiun atau tidak ada ya di PLT-kan untuk sementara dari SMP mana gitu ya, dari SMP 26. Tapi nantinya kalau misalnya PLT-nya SMP 26 ini menjadi kepala sekolah SMP 1, maka 26 ini akan diisi orang yang baru. Karena kenapa? Satuan pendidikan di setiap lokasi itu mempunyai karakteristik berbeda-beda. Baik itu dari lembaga maupun satuan pendidikan, lembaga satuan pendidikan, tenaga pendidik maupun anak-anak peserta didiknya. Maka diperlukan treatment khusus di mana tujuan atau goalnya adalah memperbesar dan mengembangkan lembaga pendidikan di masing-masing. Mungkin baik, itu Bu, matur nuwun pencerahannya. Oke. Kemudian untuk Aroyan, saya dari LKP Aroyan izin bertanya, bagaimana jika kami mau mengajukan daftar ulang karena terakhir besok tanggal 29? Nah, syarat pengajuannya adalah print out Dapodik, sedangkan Dapodik sistemnya masih sering error. Contoh kita mau input data tanah dan bangunan tidak bisa ke-save, dan data pendidik kita mau ubah tapi tidak bisa di-save, lantas bagaimana? Data pendidik untuk mengubah di dalam Dapodik tidak bisa panjenengan lakukan sendiri, Bapak. Karena memang pengubahan data Dapodik ada mekanisme untuk tenaga pendidik yang bisa melakukan hanya di Dinas Pendidikan. Kalau sudah mau mati tanggal 29 November, maka sebaiknya saya menghimbau panjenengan segera merapat ke Dinas Pendidikan apabila ada kesulitan terkait dengan Dapodiknya. Kalau sistemnya yang error, maka kita harus cek berkala apakah memang sistem error dari pusat atau bagaimana. Karena memang kewenangan dari Dapodik bukanlah di kami, bukan di Dinas Pendidikan Kota Surabaya, tetapi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekarang di mana ya, di Puspendik atau mana gitu, ada bagiannya sendiri. Jadi kalau server error dan segala macam, coba cek berkala. Tapi kalau ada yang input data yang tidak bisa atau seperti apa, itu monggo panjenengan ke Dinas Pendidikan ya, dengan membawa dokumen-dokumen yang terkait gitu. Misalnya rubah data pendidik nih, misalnya. Ada data pendidik kami yang sudah keluar, maka tolong bawakan surat surat dari yayasan atau kepala lembaga bahwa memang tenaga pendidik A memang sudah keluar. Kemudian apabila ada tenaga pendidik baru, tolong bawakan NPWP, surat pengangkatan, ijazah terakhir, fotokopi KSK, bawa ke sini. Nanti kita entrykan di sini. Karena tidak bisa serta-merta satuan pendidikan melakukan perubahan data pendidik. Kampus Drive, izin bertanya untuk izin operasional yang sudah terbit masa berlakunya apakah otomatis langsung mengikuti aturan yang baru? Kita harus cek dulu, Bapak, izin operasional panjenengan bagaimana SK-nya, apakah izin operasional saja judulnya atau perpanjangan izin operasional. Kalau cek di dalamnya apakah ada tenggat waktu. Kalau ada tenggat waktu, panjenengan turuti tenggat waktu tersebut untuk melakukan daftar ulang. Apabila di izin operasional ada tenggat waktu, saya ulangi nggih, Kampu. Tadi sudah saya jelaskan berkali-kali, ngapunten. Kalau SK
izin operasional panjenengan ada waktu atau tenggat waktu, panjenengan segera lakukan daftar ulang di waktu terakhir, masa berakhir. Apabila panjenengan sudah mendapatkan SK perpanjangan izin operasional, itu beda ya Pak ya. Judulnya 1, SK izin operasional. 2, SK perpanjangan izin operasional. Yang perpanjangan itu tanpa tenggat waktu. Bapak Ibu langsung lakukan daftar ulang sehingga mempunyai waktu kapan harus daftar ulang. Ada di tanda terima maupun sertifikat daftar ulangnya. Oke. Bu Tusi, saya ini dari RoboKids. Bagaimana persyaratan yang baru untuk ajukan izin NPSN bagi cabang yang belum punya? Cabang yang belum punya dan mau mengajukan NPSN cukup mudah, Bu. Buka di dispendik.surabaya.go.id. Kemudian dengan download formulir A1.1, lengkapi itu, karena formulir itu dari pusat. Lampirkan izin prinsip dan operasional dan foto-foto yang berwarna. Sampaikan ke Pak Firto. Pak Firto di Dinas Pendidikan di bagian sekretariat untuk mengajukan. Nomor teleponnya adalah 0859 3380 6616. Saya ulangi, 0859 3380 6616. Selamat pagi Bu Tusi, saya Riki, pemilik institut, kami berdomisili di Jakarta. Apakah SK perizinan bisa diwakili tanda tangan Ketua Institut? Terima kasih. Saya cek dulu ya Pak yang ini ya. Pengambilan SK perizinan. Oh, Bapak masih ikut yang kemarin, yang di UPTSA, jadi belum yang baru. Berarti Bapak memang harus mengambil di UPTSA, Pak. Kalau pengambilan izin tidak boleh diwakili, Pak. Jadi Bapak bisa berikan surat kuasa bermaterai kepada orang yang di sini, fotokopi KTP Bapak dan fotokopi KTP yang diberikan surat kuasa. Bermaterai, Pak. Basah. Karena sangat pentingnya izin prinsip maupun izin operasional itu, jadi hati-hati jangan sampai hilang dan berkasnya juga jangan sampai hilang. Data Dapodik itu menggunakan akun yang sama dengan web pelayanan Dispendik atau membuat akun lagi. Monggo Ibu Bapak. Karena sebenarnya ini aplikasi yang berbeda, ya. Dapodik itu punya pusat, kemudian web itu punya kami. Kalau mau disamakan silakan, tetapi untuk registrasi pertama Dapodik itu kan pakai kode registrasi yang pertama yang diberikan sama pusat waktu dengan ngurus NPSN itu. Tes 1, 2, 3, mohon maaf Bapak Ibu putus sambungannya. Tes 1, 2, 3. Tes, ada yang dengar suara saya? Sudah Bu, clear. Ya Bu, sudah dengar. Lancar Bu, lancar. Oke. Siap. Oke Bu, siap. Maaf ya, jaringan di saya tiba-tiba putus. Yang di depan. Oke, chatnya sudah tidak tertampil lagi di saya, kosong. Iya. Semoga panjenengan semua sudah mengerti terkait dengan perizinan. Ini kosong Bapak Ibu, ntar. Izin bertanya Bu, apakah email operator Dapodik bisa diubah? Kalau bisa, bagaimana metodenya?
Ya, ini saya harus cek dulu ke teman-teman IT ya Pak ya. Ini saya juga tidak terlalu paham untuk yang pengubahan email operator Dapodik. Saya Heti dari LKP Cumba Cita. Teman-teman IT monggo dituliskan jawabannya, bisa saya sampaikan di sini untuk Bapak dari YCCLC. Heti dari LKP Cumba Cita, mohon informasi daftar ulang harus diambil UPTS sendiri. Lembaga keuangan. Bisa di-mute yang lain. Bisa di-mute yang lain. Ya. Saya mohon bantuan kepada operator IT Dapodik Dinas Pendidikan membantu saya terkait dengan pertanyaan dari YCCLC apabila memang mau mengganti email operator Dapodik dan bagaimana metodenya. Kemudian pertanyaan dari Bu Heti, mohon, oke. Sertifikat daftar ulang tidak perlu diambil di UPTSA, Ibu. Tadi saya sudah jelaskan di depan bahwa memang harus print sendiri dari login dan username satuan pendidikan. Bapak Ibu masih dengar suara saya? Bisa acungkan jempol? Hang lagi kayaknya di saya. Lancar kok, Bu. Alhamdulillah, siap. Lancar ya? Ini di sini saya nggak bisa lihat wajah cantik dan gantengnya Bapak Ibu. Ketutup semua. Mohon dibuka. Ya. Heaven's Kid, SCLC, Nur Kofifa, Primagama, monggo. Oke. SLC Ya, siap. internetnya nggak bagus ya. Terima kasih Pak. Tidak apa-apa, Oke, Bu. Bagus, kita Bu. lanjut Semangat. ya. Semangat. Ya, Heaven's Kid. Izin prinsip saya hilang, tapi masih ada fotokopiannya. Apakah bisa diupload? Oke. Bu, bisa diupload, tapi Ibu coba ya, Bu, biar kami bisa ACC bahwa memang harus ada surat kehilangan dari kepolisian ya, Bu, karena memang yang asli kan hilang. Uploadkan dengan fotokopian, enggak apa-apa. Kami dari LKP Nola. LKP kami ingin membuka cabang. Kami harus mengurus izin dari pendirian. Baik. Izin pendirian atau izin operasional, Bu, dari LKP Nola, maka panjenengan memang harus mengurus izin prinsip. Karena satu titik lokasi, satu izin. Oke, dari izin prinsip dulu, Bu. LKP MEC selama pandemik ini tidak mengadakan KBM sama sekali, baik online maupun offline. Dan kebijakan yayasan mengarahkan untuk tidak ada pembelajaran. Namun kita sudah ada peserta didik baru hasil seleksi di bulan Maret kemarin. Berkenaan dengan daftar ulangnya bagaimana, bukan ada Bapak Ibu, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Saya terputus lagi, mohon maaf, jaringannya lagi crowded sepertinya. Ya, Ibu, untuk LKP MEC ya. Dengan SKB 4 Menteri dan juga surat dari
Kepala Dinas Pendidikan terkait dengan pembelajaran daring, Ibu harusnya mengadakan pembelajaran daring tersebut. Sehingga kami memang mempersyaratkan foto geotek tersebut. Bahwa memang LKP ini masih jalan, mengadakan kegiatan belajar mengajar. Ini berlaku untuk semua, SD, SMP, PAUD, PKBM, LKP, SKB, semuanya. Jadi tetap harus jalan itu. Gimana? Ya, karena itu kebijakan yayasan untuk menghentikan kegiatan pembelajaran ya. Tolong pertanyaannya dikembalikan ke yayasan. Karena memang kami memang harus ada kegiatan pembelajaran daring. Oke? Harusnya ada, Bu. Ibu, kami dari Primagama Kutisari, izin operasional kami terakhir masa berlakunya 16 Agustus 2020. Proses daftar ulangnya bisa dimulai kapan, Bu? Monggo Ibu, silakan bisa dimulai sekarang. Tetapi karena panjenengan terlambat ya, karena kan sudah mati 16 Agustus kemarin, maka Ibu monggo mengklik daftar ulang, nanti ada upload berita acara keterlambatan pengajuan izin ya Bu. Nanti kita akan segera asisi. Apakah STC sudah dibahas Bu? Dibahas maksudnya ya? STC, oke, nanti kita lihat ke atas. Iya. Terkait dengan permohonan perpanjangan untuk izin operasional, Bu. Oke, Pak Soki, Bu. Jadi kami kesulitan memperoleh akte asli tanah dan bangunan dari pemilik. Tadi saya kira Bu Tusi sudah menjelaskan, tapi internet saya lagi putus, jadi kebijakan bisa diulang. Bapak posisinya sertifikat tanah itu, Bapak sekarang berdiri di tanah siapa? Saya kontrak, Bu. Jadi yang saya miliki adalah surat perjanjian sewa menyewa. Ada perjanjian Iya. kontraknya? Ada. Bapak tolong nanti WA saya akan berikan surat pernyataan tanah yang ditandatangani oleh ketua lembaga atau pemilik badan hukumnya Bapak apa? Bentuknya apa? Yayasan, CV atau PT? Lembaga pendidikan gitu aja biasa. Oke, ketua lembaga pendidikan yang ada di akte notaris tanda tangan di dalam SPTJM itu bermaterai. Diuploadkan beserta surat perjanjian tanahnya ya Pak. Nanti kita asisi. Formatnya dari Ibu Tusi ya? Dari saya, Bapak nanti saya kasih surat pernyataannya. Nanti saya WA-kan dalam grup ataupun Japri ya Pak Soki Bu ya. Siap. Oke, Terima pagi kasih, Bu. Matur nuwun Pak Soki Bu, sehat selalu. Pagi Bu, saya dari LKP Aritmatika Bintoro mau bertanya perpanjangan izin saya berakhir di bulan Januari 2021. Apakah saya sudah ikut peraturan yang baru yang 1 tahun? Betul, sudah ikut. Karena peraturan ini berlaku mulai 27 Oktober 2020. LKP RTV, selamat pagi Bu, maaf kami tadi terlambat. Kami dari LKP RTV, izin operasional sudah diperpanjang bulan Oktober kemarin dan dapat surat izin operasional yang baru. Ya Pak, ini pertanyaannya sama seperti yang lainnya. Bapak cek lagi. Di situ ada masa izin atau tidak. Kalau ada masa izin, maka Bapak mengajukan daftar ulang di masa berakhir izinnya. Masa berakhir izinnya. Bapak dapatnya apa? Perpanjangan atau daftar ulang nih? Masih harus cek lagi ya. Terima kasih arahannya Bu, Dignas sangat memperhatikan LKP dan PKBM sekarang, semua dibuat lebih simpel. Alhamdulillah. Kita melakukan terobosan-terobosan di mana panjenengan tidak terlalu ribet mengurus izin berkali-kali gitu ya. Dan meja saya sedikit bersih, mejanya Pak Kadis juga sedikit bersih, tidak perlu banyak menandatangani izin operasional. Kemudian, Bu Tusi, selamat pagi. Kami mohon bantuannya untuk perpanjangan izin operasional kami. Tidak sengaja klik ajukan, sedangkan kami belum sempat mengganti satu berkas. Kami menunggu revisi dibuka agar kami bisa upload kembali. Monggo menghubungi peniliknya. Coba cek di situ loginnya apa, statusnya. Apakah ada di penilik, apakah ada di dinas, ataukah di mana? Ibu, monggo nanti di WA saya atau Bu Hilda.
Kalau memang ada di login penilik, peniliknya suruh revisi ya Bu, dikembalikan lagi ke lembaga. Oke, Primagama Surabaya, matur nuwun atas arahannya, terima kasih. Oke, alhamdulillah sudah selesai pertanyaannya. Saya senang sekali Bu Nurul. Kami di Dinas Pendidikan bagaimanapun benar-benar berkomitmen di pemerintah kota juga ya, maksudnya Dinas Pendidikan di bawah pemerintah Kota Surabaya sangat memperhatikan terkait dengan kenyamanan dari satuan pendidikan, juga terkait dengan aturan ya. Jadi kita berikan kemudahan tetapi tidak melanggar dari aturan yang ada. Kemudian kemudahan masa izin saya yakin sangat berarti bagi kita semua, karena memang banyak juga yang belum terakreditasi dan terlalu sempit masa 6 bulan itu. Maka Bapak Ibu, Bu Anita di sini, Bu Anita, mohon bantuannya untuk percepatan LKP-LKP di Surabaya mengajukan akreditasi. Siap, Bu Tusi. Salam hormat. Mohon bantuannya ya Bu. Siap. Bapak Ibu, jadi mohon dipahami bahwa akreditasi bukanlah ranah dari di Dinas Pendidikan. Kami memang mendorong, menghimbau panjenengan untuk melakukan akreditasi di BAN PNS dengan EDSPA 3.0. Bu Anita kalau berkenan punya waktu sedikit untuk menjelaskan nggak apa-apa, tapi kalau misalnya mau dilakukan di lain waktu monggo. Karena memang Bapak Ibu akreditasi sangat diperlukan dan sampai sekarang belum ada instrumen pengganti standarisasi mutu untuk satuan pendidikan selain dari akreditasi. Itu kenapa nantinya akreditasi akan memperingan masa izinnya panjenengan semua. Dan insya Allah itu juga tidak memberatkan karena B sekarang karena C sekarang sudah 2 tahun, B sekarang sudah 3 tahun, A sekarang sudah 4 tahun. Gitu ya. Oke, apalagi nih? Oh, ada lagi pena, luar biasa supportnya. Terima kasih Bu. Matur nuwun Pak Adi. Kami juga mensupport panjenengan semua. Semoga pendidik ini ya Bapak Ibu, kami mau melakukan mau mengapresiasi semuanya. Bapak Ibu selaku ketua lembaga, kepala sekolah, kepala satuan pendidikan, pimpinan LKP, kami menghaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya, apresiasi yang sedalam-dalamnya, karena di tangan panjenenganlah pendidikan non formal untuk peserta didik di Kota Surabaya ini di tangan panjenengan semuanya. Maka panjenengan adalah garda terdepan dari pendidikan non formal yang ada di Kota Surabaya. Mohon bantuannya untuk pengembangan-pengembangan yang dilakukan panjenengan itu benar-benar fokus untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di satuan pendidikan panjenengan semua. Kemudian terima kasih, alhamdulillah terima kasih ya matur nuwun semua, Bu SCLC, RTV, Pena, Bu Imelda, terima kasih. Insan Cerdas. Oke, ada pertanyaan lagi. Bu Afifah dari PKBM Insan Cerdas Indonesia, saya izin bertanya untuk perpanjangan izin operasional daftar ulang, bisa diajukan kapan ya Bu? Sebelum masa izin operasional habis, betul Bu Afifah. Panjenengan ajukan beberapa waktu sebelum masanya habis, sehingga panjenengan tidak perlu membuat berita acara keterlambatan. Mungkin itu dari saya. Bapak Ibu, semoga apa yang kami paparkan tadi bisa membawa kabar baik, pencerahan bagi panjenengan semua. Kami sekali lagi di Dinas Pendidikan betul-betul berkomitmen pada pelayanan untuk satuan pendidikan, peningkatan, pembinaan, dan pendampingannya panjenengan semua. Kalau misalnya ada kesulitan terkait dengan satuan pendidikan Bapak Ibu, monggo bisa didiskusikan atau dikoordinasikan ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Karena kami kemarin kami dikasih Dikmas, dikasihnya Bapak Ibu semua, sekarang ada Bu Hilda, kita berdua juga berkomitmen melakukan pelayanan yang terbaik. Walaupun memang sekarang bidang kami ini luar biasa, karena banyaknya maksudnya, banyak satuan pendidikan, karena PAUD itu sekarang di bidang kami itu ada 3 seksi, Bapak Ibu. Ini mohon izin cerita sedikit.
PDKOP nama bidang kita itu PAUD, Dikmas, Olahraga dan Kesenian Pendidikan. Jadi yang PAUD ini ada 2.800 lembaga. LKP sekitar 300, kemudian PKBM ada 34. Nah, ini yang menjadi garda-garda terdepan satuan pendidikan non formal. Nah, ini memang harus semuanya diperhatikan. Maka kita build sistem yang memudahkan semuanya. Insya Allah dengan bantuan panjenengan semua, kita bisa semakin maju. Ya, semakin maju untuk anak-anak kita dan untuk lembaga panjenengan semua. Dan kita berdoa, Masya Allah, pandemi ini segera berakhir, kita bisa tatap muka lagi. Amin, amin, amin. Ada beberapa pertanyaan terkait dengan surat edaran wali kota yang hari ini mulai, kalau nggak salah, kalau nggak kemarin, itu tenaga pendidik itu sudah pada WFO. Kan kemarin diatur ya, untuk WFH dan WFO. Itu berlaku hanya untuk SD dan SMP saja, untuk sementara waktu masih di situ, nanti kami akan diskusikan lagi terkait dengan oh ya, ini ada arahan terbaru. Mohon maaf Bapak Ibu, ini ada arahan terbaru dari Pak Kadis, baru masuk bahwa itu berlaku untuk semua. Jadi baik itu PAUD, LKP, PKBM, gurunya sudah bisa masuk full. Anaknya belum bisa masuk, anaknya belum, kita ada tahapan-tahapan. Insya Allah tanggal 1 Desember itu SMP tertentu ya yang sudah siap. Kemudian nanti akan bertahap kita coba uji cobakan kesiapannya. Jadi Bapak Ibu tolong instruksikan seluruh tenaga pendidik untuk masuk. Tetap daring dulu ya. Tetap daring dulu, tapi ini nanti bertahap. SMP oke apa tidak begitu per 1 Desember, tapi kemarin kan Pak Menteri sudah ngendikan itu tergantung dari daerah masing-masing per tanggal 1 Januari. Cuma nanti kita tunggu perkembangan ya. Bapak Ibu jangan memasukkan peserta didik dulu ya. Tenaga pendidik dulu. Silakan dimasukkan. Saya ulangi. Gurunya masuk, anaknya belum masuk. Gurunya masuk, anaknya belum masuk. Jangan sampai nanti bilang, ya kan gurunya masuk, anak didiknya kami masukkan. Jangan. Instruksinya adalah gurunya masuk, anaknya belum masuk. Oke, baik. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Bu Anita ada tambahan, terutama terkait akreditasi. Monggo Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Tusi atas waktunya yang diberikan kepada saya. Saya mau matur terkait akreditasi. Terus terang, saya sangat senang dan gembira banget mengenai hari ini paparan tentang kemudahan tentang perizinan, pasti terkaitnya dengan akreditasi juga. Bapak Ibu yang kami hormati, selaku pimpinan LKP, terus terang momen ini harus kita PKBM dan PKBM. Ya, PKBM. Momen ini harus kita ambil secepatnya. Ya, karena apa? Saya sendiri sampai akhirnya menjadi semangat lagi, Bu. Terus terang saya tadi mau tanya agak malu. Karena banyak LKP dari kami itu mati. Tapi ini merupakan angin segar gitu, Bu Tusi. Nanti tetap saya sampaikan. Nah, terkait akreditasi, kami mohon kepada Bapak Ibu semuanya untuk bisa ikut piloting. Dengan apa harapannya? Piloting itu untuk memudahkan, seperti itu. Jadi sama, kalau Bapak sudah mengupload untuk perpanjangan atau istilahnya perbaruan untuk izin, itu sama saja dengan bisa mengupload piloting, karena data yang diupload itu sama. Jadi kemudahan ini saya ambil, Bu Tusi. Mudah-mudahan paham seperti itu. Apa yang diinginkan di perbaruan tentang izin sama yang diinginkan di piloting akreditasi. Nah, momen inilah yang harus kita kerjakan. Masih ada waktu kurang lebih 2-3 hari lagi untuk membantu piloting, terutama lembaga yang sudah terakreditasi. Tidak masalah. Jadi yang sudah terakreditasi atau belum masa habis akreditasinya, monggo ikut piloting. Seperti itu. Karena apa? Nanti nama-nama lembaga Bapak Ibu tersebut
sudah akan langsung masuk ke database yang siap perpanjangannya lebih dipermudah. Jadi saya matur seperti itu, ini mempermudahkan saya, jadi saya tidak bicara 1B1, PWA, terus terang Bu Tusi saya agak berat, bukan tidak ingin menjawab. Jadi HP saya memang tidak pernah mati untuk menjawab tentang akreditasi. Tapi dengan kemudahan seperti ini, mudah-mudahan data yang diupload untuk perpanjangan izin sama dengan data yang diupload untuk piloting. Jadi saya rasa cukup dari saya akreditasi. Matur nuwun Bu Tosi waktunya. Terima kasih. SK penetapan. Ya, Bu Anita terima kasih. Ayo Bapak Ibu segera untuk mengajukan akreditasinya, dan akreditasi sekarang juga tidak terlalu susah. Saya pikir dengan kawalan dari Bu Anita itu beliau luar biasa, sampai 24 jam ya Bu ya. Panjenengan bisa WA Bu Anita jam 12, jam 2 malam gitu, pasti dibalas. Pasti dibalas. Dengan catatan beliaunya belum tidur. Siap, Bu. Baik, Bapak Ibu, itu ya, insya Allah. Oh, nomor WA Bu Anita, monggo Bu Anita di-share nomornya. Siap. Bu Anita nomor telepon WA. Ya. Saya aja tah yang bagi. Ini Bu Anita. Sampun Bunda, sampun. Oke, sudah siap. Oke. Baik, Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi. Leap, kami sudah mengajukan SK izin operasional bulan Agustus, sudah diganti verbal SP, namun di Dapodik belum berganti datanya. Waduh, ini berarti kami harus koordinasikan ke pusat. Nanti koordinasi Mas Andra ya, Mas Andra, LKP Leap. Oke. Baik, Ya, Bapak baik, Ibu. Bu. Mungkin itu dari saya. Pak Sok Ibu senyum dong, dari tadi cemberut aja. Serius, Bu. Ya. Baik, matur nuwun ya Bapak Ibu semua. Masya Allah, Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan. Pak Adi, semangat terus, luar biasa pencapaian-pencapaian. Makasih Bu, masih. Ya, matur nuwun Bapak Ibu. Saya share, tadi Bu Hilda tadi pagi share terkait dengan apabila ada tenaga pendidik panjenengan itu sudah mencapai prestasi baik itu tingkat kota, nasional maupun internasional di tahun 2020 yang kami belum tahu. Tolong diisi paling lambat jam 12. Nyuwun bantuan ya. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu, semangat terus untuk pendidikan Kota Surabaya. Semoga kita berdoa, semoga pandemi ini cepat berakhir. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, terutama tadi buat Bapak dari SCLC ya Pak, ngapunten. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam semuanya. Salam Sudah foto, Bu? Nggak foto, Bu. Iya. Foto Foto ya. Iya. Foto ya. Ya, saya sudah senyum ini, sudah siap. Host, bisa difoto per halaman 1. Tunas harapan tolong dibuka dong ARTV. Halaman 1 ya Mas Host, silakan. 1, 2. Tunas harapan dibuka dong. Kok dimatiin lagi? 1, 2, 3. Ya, halaman 2. Halaman 3. Halaman 4. Sudah? Halaman 5. Sudah ya Bu Hilda? Oke. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek mana? Lu gak tahu. Lu berarti mudah.